Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam perlindungannya. Balik lagi bersama saya Raja dan selamat datang di Horror Stuff. Kali ini saya akan menceritakan tentang misteri alas gumitir yang menghubungkan antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Dan masih banyak lagi misteri-misteri yang terdapat di alas gumitir ini. Oh ya, untuk teman-teman nih yang belum subscribe channel ini, langsung aja yuk di subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Dan nantinya saya lebih semangat lagi nih untuk membuat kontennya. Penasaran dengan ceritanya? Tonton terus videonya sampai habis. Alas Gumitir adalah perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Alas yang menjadi jalur transportasi lintas selatan itu juga jadi jalur alternatif bagi pengendara, selain jalur Pantura di utara. Meskipun di sekitar jalur lintas selatan area alas Gumitir sudah banyak sekali warung-warung dan bahkan kafe, itu tidak menghilangkan kesan seram jika melewati jalur itu. Jalur alas Gumitir cukup berbahaya karena rawan terjadi longsor, pohon tumbang, banyak belokan yang tajam, dan penerangan jalan yang masih minim, membuat para pengendara harus berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Kesan mistis dan horor akan muncul bila kita melintasi alas Gumitir itu pada malam hari. Kondisi penerangan yang minim pada malam hari akan menjadi momok tersendiri bagi para pengendara yang melintas. Beragam fenomena dan kejadian mistis ini kerap kali terjadi di jalur lintas selatan itu, mulai dari kecelakaan, tanah longsor, dan lain sebagainya. Apa saja sih 5 kisah mistis yang dikisahkan mengenai alas Gumitir ini? Berikut rangkuman kejadiannya. Kisah mistis yang pertama mengenai cerita pasar setan yang berada di alas Gumitir. Konon kabarnya, di sekitaran jalur ini adalah pasar dari para makhluk halus penunggu Gumitir. Tak jarang para pengendara yang melewati jalur ini pada malam hari akan ditampaki aktivitas pasar yang ada di alas Gumitir ini. Seperti cerita Harun yang dikutip dari sejarah budaya. Harun yang pada saat itu sedang perjalanan mudik bersama keluarganya, melintasi alas Gumitir ini pada pukul 2 dini hari. Dan mereka seolah melewati pasar yang penuh dengan pedagang makanan. Anaknya yang menangis dan meminta untuk beli jajanan di pasar itu membuat Harun pun harus berhenti. Ia pun akhirnya membeli beberapa kacang rebus di tempat yang dikira pasar tersebut. Setelah bungkusan kacang rebus itu dibuka, ternyata di dalam bungkusnya berisi bunga 7 rupa yang biasa digunakan untuk sesajen. Cerita serupa juga dialami oleh beberapa pengendara yang melintas alas Gumitir. Pada saat melihat pasar tersebut, mereka menganggap pasar itu terlihat seperti pasar pada umumnya. Anehnya, perasaan curiga baru muncul ketika sudah melewati pasar tersebut. Mereka seperti diperdaya oleh makhluk penunggu alas Gumitir itu.
Rentetan kejadian mistis di sekitaran Alas Kumitir kerap kali dikaitkan dengan arwah-arwah pekerja paksa dan simpatisan Partai Komunis Indonesia atau disingkat PKI. Para pekerja paksa dan simpatisan PKI tersebut diduga mati pada saat membangun jalur di Alas Kumitir. Banyak dari pekerja paksa ini meninggal karena kelaparan. Para penduduk sekitar Alas Kumitir mempercayai jika para arwah-arwah itu masih menunggu di sekitaran Alas Kumitir. Ada juga cerita dari para penjaga terowongan Merawan yang mengalami kejadian aneh ketika menjaga terowongan tersebut. Seperti munculnya suara-suara tangisan yang minta tolong dan ada penampakan bayangan dengan perawakan pekerja. Alas Kumitir juga menjadi tempat pembuangan jasad-jasad simpatisan PKI. Konon, jasad-jasad simpatisan itu dibuang di sekitaran wilayah yang bernama Watu Gudang. Patung yang ikonik dari jalur Alas Kumitir ini adalah patung perempuan yang menggunakan pakaian khas tarian gandrung dari Banyuwangi. Patung yang dibangun sebagai penanda kepada pengendara bahwa mereka telah memasuki wilayah Banyuwangi ini, melengkapi kisah mistis di Alas Kumitir. Patung ini pernah viral di media sosial karena penampakan tangannya yang berubah ketika difoto oleh pengendara yang beristirahat di sana. Ketika waktu pagi hingga sore hari, gerakan patung gandrung mengarah ke atas. Namun, jika pada malam hari, gerakan tangannya mengarah ke bawah. Beberapa orang mempercayai adanya sosok penunggu yang menjaga patung gandrung tersebut. Sosok tersebut bisa berubah-ubah, kadangkala sebagai anak kecil, dan kadang menjadi sosok perempuan berambut panjang. Selain jalan dan patung gandrung, Alas Kumitir ini juga memiliki bangunan tua yang dikaitkan dengan kisah mistis. Bangunan yang sudah ada sejak zaman Belanda, kini menjadi milik PTPN 12. Bangunan yang berbentuk villa ini juga sering dirumorkan memiliki cerita mistis di dalamnya. Dulunya, bangunan villa ini masih digunakan untuk PTPN 12 untuk menerima para tamunya. Namun, bangunan ini kemudian ditelantarkan oleh PTPN. Alasan kenapa villa ini tidak digunakan lagi karena banyak sekali kejadian menyeramkan yang menyelimuti bangunan itu. Penampakan noni Belanda yang kerap kali menampakkan diri pada para tamu yang menginap itu membuatnya harus ditinggalkan. Banyak sekali warga yang tinggal di sekitar wilayah itu mempercayai adanya kerajaan makhluk halus. Ditambah lagi, di tikungan jalan yang berdekatan dengan villa itu sering sekali terjadi kecelakaan. Hal tersebut membuatnya menjadi lebih menyeramkan. Seringkali kejadian mistis ini dibicarakan di media sosial dan portal berita. Dikabarkan ada sosok hantu yang meminta bonceng para pengendara yang sendirian. Kejadian ini dibicarakan oleh beberapa orang yang melihat hantu tersebut dengan mata kepala mereka sendiri. Menurut salah satu pernyataan kru bus jurusan Jember Banyuwangi, menyatakan bahwa ada sosok hantu tersebut. Pada saat bus melintasi Alas Kumitir di malam hari, tidak ada kejadian aneh dalam 15 menit pertama. Semua masih dalam keadaan wajar. Namun, ketika berada di jalur yang lurus, ada seorang pengendara motor yang mendahului bus itu.
dan berjalan di depan bus. Diperkirakan, jika pengendara itu mencari tambahan pencahayaan dari bus tersebut. Tak lama, kondektur bus meminta sang sopir untuk menyalakan lampu dim bus mereka. Bukan meminta pengendara untuk minggir, melainkan sang kondektur melihat kejadian janggal pada pengendara motor di depannya. Tapi karena pengendara motor tidak menyadari isyarat dari sopir bus, akhirnya klakson pun dibunyikan oleh sang sopir. Guna membuat pengendara motor di depannya segera sadar. Karena suara klakson tersebut menjadi pertanyaan dari para penumpang bus. Awalnya, yang mengetahui kejadian tersebut adalah kondektur, kernet, dan sopir. Tapi, nampaknya seorang ibu yang berada di bangku kedua dari depan itu mencari tahu apa yang ada di depan bus. Sang ibu yang tahu dengan hal janggal tersebut berteriak histeris dan membuat para penumpang lainnya mencari tahu. Karena hal tersebut diketahui bahwa pengendara motor itu sedang membonceng sosok pocong di belakangnya. Oke, gimana nih teman-teman ceritanya? Jika suka silakan di like, dan jika tidak suka silakan di dislike aja. Untuk teman-teman nih, jika mempunyai cerita horor atau kisah misteri, ataupun itu terjadi kepada kalian sendiri, silakan kirim cerita kalian di link yang sudah saya siapkan di deskripsi. Saya Raja pamit, sampai jumpa di video berikutnya.